Pandemi COVID-19 di Indonesia bukanlah yang pertama. Sebagai negara dengan sejarah amat panjang, jejak-jejak pandemi atau wabah dengan jangka waktu lama dan korban yang besar dapat ditemui dalam pembabakan Indonesia. Jejaknya tumbuh jauh sejak peradaban kuno hingga zaman modern. Dapat ditelusuri dari kitab dan naskah lampau, serta dokumen dan arsip zaman kolonial. Wabah juga tersebut dalam cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun serta masih dilakukan hingga sekarang. Inilah cerita pandemi, cerita tentang jejak-jejak wabah di Nusantara. Kabupaten Karo, Sumatera Utara di awal tahun 1900. Di balik kawasan yang sejuk dan tenang ini, wabah pernah datang dan membuat kegemparan bagi pemerintah kolonial Kresidenan Sumatera Timur yang menguasai Karo. Tahun 1906, wabah kusta atau lepra mulai ditemukan di Karo. Penelitian sejarawan Elvi Simangunsong mencatat di tahun ini ada 25 pengidap lepra. Pada 1930, jumlahnya naik 16 kali lipat atau lebih dari 400 orang. Lepra menjadi wabah yang menakutkan terutama bagi warga pekerja perkebunan Belanda yang kala itu banyak terinfeksi. Elvi juga mencatat sejumlah pengidap dengan berbagai bagian tubuh termutilasi dimakan lepra. Bahkan ditemukan kasus pembunuhan pada pengidap lepra yang dianggap sebagai penyakit kutukan. Terlihat dari pemukiman masyarakat Karo. Nah, masyarakat Karo itu memiliki pemukiman yang bercampur, jadi multifungsi dia, di mana juga sebagai tempat tinggal, tapi juga sebagai tempat beternak, begitu. Jadi dengan kata lain kita bisa katakan bahwa tingkat kebersihannya sangat mempengaruhi untuk tumbuh dan berkembangnya wabah lepra di saat itu. Kita tahu Karo itu sendiri adalah merupakan dataran yang berbukit-bukit. Kemudian udara sejuk. Nah, udara sejuk yang berbukit-bukit ini kemudian menjadikan masyarakat Karo itu sedikit memiliki rasa suka melakukan kegiatan bersantai-santai tanpa kemudian memperhatikan lingkungan sekitarnya bersih atau tidak, begitu. Dan yang ketiga adalah kita mengetahui bahwa periode tersebut juga ada periode ekspansi daripada perkebunan oleh kolonial Belanda. Dan itu secara indirect juga mempengaruhi terhadap berkembangnya wabah lepra itu sendiri. Penanganan lepra di Karo oleh pemerintah kolonial setempat baru dimulai sekitar 1915. Mereka mengirim dokter-dokter Belanda dari Medan, bahkan dari Jawa. Langkah awal adalah membuat tempat isolasi di desa Lausimomo. Semua penduduk Karo yang terinfeksi dikirim ke sini. Inilah cikal bakal rumah sakit khusus lepra di Sumatera Utara. Tidak ada penemuan warga asing yang terinfeksi lepra di Karo, semua pengidap adalah bumi putra. Selain penanganan medis, para zending atau misionaris memiliki peran penting di Karo. Mereka masuk ke pelosok-pelosok desa, menyuntikkan semangat pada para pengidap lepra. Berbagai dokumen yang diteliti sejarawan Elvi Simangunsong menyebut wabah lepra baru benar-benar hilang dari Karo setelah 1950-an. Untuk penanggulangan wabah lepra itu diawali dengan pembentukan pemukiman dengan memilih Lausimomo sebagai penampungan khusus mereka-mereka yang menderita lepra. Dan ini adalah usul dari Van den Burg. Ini usul dari Van den Burg. Dan penekanan daripada upaya penanggulangan di era kolonial, penekanannya adalah kepada penanggulangan yang bersifat holistik, kemudian menekankan kepada hak asasi manusia, begitu. Hal ini terlihat sekali gitu. Jadi tidak hanya mengobati mereka dari segi medis, tapi mereka menghidupkan soul mereka juga dengan cara bagaimana memperkenalkan yang namanya kepercayaan baru. Yang kita tahu sebelum masyarakat Karo atau umumnya Batak itu belum menerima agama Kristen, mereka lebih percaya kepada kepercayaan lokal, begitu. Cerita lebih tua tentang wabah ada di Jawa Timur. Inilah Kediri, kota tua tempat para raja yang keberadaannya sudah terdeteksi pada tahun 804 Masehi atau abad ke-9 lewat prasasti berbahasa Jawa kuno Harinjing. Di Kediri inilah cerita calon Arang, perempuan yang mengutuk seluruh negeri dengan wabah mematikan, bermula. Ceritanya bersumber pada sebuah serat dari lontar yang ditemukan di Bali. Filolog Purbacaraka menerjemahkannya dari bahasa Jawa kuno ke bahasa Belanda pada 1926. Kalau di Indonesia itu saya kira naskah pertama yang menceritakan tentang wabah yang cukup dahsyat adalah serat Nyai Calon Arang itu. Jadi serat Calon Arang ini kemungkinan itu adalah sebuah naskah kuno yang ditulis pada tahun 1540.
Tetapi isi dari naskah tersebut adalah menceritakan kehidupan calon arang, seorang perempuan yang hidup pada zaman kerajaan Airlangga. Jadi sekitar abad ke-11. Calon arang adalah seorang janda ahli obat di masa kerajaan Airlangga di Kediri yang memiliki banyak murid. Dalam serat calon arang diceritakan, dia tinggal di desa Girah. Menurut sejarawan, kemungkinan besar tempat itu sekarang bernama Gurah, sebuah daerah di Kabupaten Kediri. Calon arang memiliki anak perempuan bernama Ratna Manggali yang digambarkan dalam serat sangat cantik. Tapi Ratna tidak kunjung mendapatkan jodoh dan menjadi olok-olok warga. Olok-olok ditambah perlakuan Raja Airlangga pada keluarganya membuat calon arang murka. Sambil berubah wujud, dia mengutuk seraya menyebar wabah ke seluruh negeri. Meski dalam serat tidak disebut rinci jenis wabahnya, tetapi serat menggambarkan setiap orang meninggal sangat cepat, hanya dalam hitungan hari. Sama seperti kalau sekarang itu corona. Corona itu tidak kelihatan penyakitnya, tapi bisa dirasakan. Ya. Kalau di eranya si calon arang sendiri atau Putri Santi Kemaladewi itu, yaitu dari angin. Ajiannya namanya Tantra Birawa. Itu. Jadi ajian itu ya seperti angin, tidak kelihatan. Dia kena itu, pagi kena itu, siang sudah mati. Cerita calon arang dengan wabah atau pagebluk ciptaannya juga tumbuh di Bali dengan penggambaran berbeda dengan Jawa. Di Bali, calon arang digambarkan dalam bentuk menyeramkan sebagai penebar bencana. Sementara di desa Sukorejo Kediri, warga sekitar percaya daerahnya adalah bekas tempat tinggal calon arang. Meski tidak ada bukti sejarah, tapi arkeolog yakin dari artefak yang ditemukan, semuanya diduga berasal dari periode Airlangga, periode yang sama dengan cerita calon arang. Ya, kalau kita lihat memang ini artefak yang tertinggal ini memang tidak mencirikan suatu periode begitu ya. Artinya kalau dilihat di Majapahit juga tidak ada yang arahnya bentuk Majapahit. Nah, tapi setidaknya dengan gambaran yang sederhana masih ada kemungkinan. Memang butuh dikaji lebih dalam lagi. Tapi dari gambaran yang sederhana ini sangat memungkinkan ada pada periode yang lebih tua. Sejumlah manuskrip kuno lain juga diyakini menceritakan tentang wabah. Di antaranya Serat Jongko Joyoboyo yang ditulis Pangeran Kadilangu II asal Demak pertengahan 1700-an. Tetapi sebagaimana dokumen atau manuskrip kuno, wabah digambarkan secara implisit berupa sihir, tenung, atau serangan gaib. Dokumen lebih ilmiah tentang wabah baru diketahui dalam sejarah penyakit yang dimulai masa kolonial Hindia Belanda awal abad 20. Kabupaten Malang hari ini, kota yang kini terkenal dengan berbagai wisata alam, pernah sangat menderita akibat wabah pes. Bersama daerah lain di sekitarnya seperti kota Malang dan Batu, wabah pes mulai tahun 1911 menjalar dari sini hingga ke seluruh Jawa dan Madura. Pes adalah penyakit yang disebabkan bakteri Yersinia pestis yang dibawa kutu yang tinggal di kulit tikus. Wabah ini pernah memporak-porandakan Eropa pada abad 14 dan 17. Mereka mengingatnya dengan julukan Black Death, yang membunuh 2/3 populasi Eropa. Selama kurang lebih 3 tahun, wilayah Kabupaten Malang dan Kota Malang benar-benar babak belur dihantam oleh wabah pes. Berdasarkan peta pada tahun 1912, terlihat peta jalur pes yang berada dari mulai ujung Kota Malang hingga ke wilayah paling selatan di wilayah Kabupaten Malang menjadi pusat dari penyebaran pes yang kemudian menyebar ke wilayah-wilayah lain seperti Blitar dan Kabupaten Kediri. Pes pada tahun 1911 berasal dari hampir semua tempat di wilayah Kabupaten Malang dan sekitarnya. Dari mulai sungai-sungai atau irigasi yang merupakan secara ekologis merupakan tempat persemaian dari tikus-tikus pembawa kutu yang mengandung pes, hingga kemudian sampai ke sawah-sawah penduduk dan juga seluruh perumahan penduduk yang ada di Kabupaten Malang. Dampak dari virus pes begitu mengerikan, yaitu berupa bubu atau bisul-bisul yang menjalar ke
hampir semua tempat di tubuh para pengidapnya. Tidak heran jika warga setempat waktu itu akrab sekali dengan istilah esuk kepethuk, sore ora ono. Sore kepethuk, esuk ora ono. Pagi bertemu, sore sudah tidak ada. Sore bertemu, pagi sudah tidak ada. Lebih dari 10.000 warga Kabupaten Malang dan Kota Malang meninggal akibat wabah pes pada waktu itu. Wabah diketahui berasal dari beras impor dari Myanmar. Pada tahun 1910, Myanmar memang sedang terkena penyakit wabah pes, sehingga berasnya diduga ikut tercemar bakteri. Penumpukan beras Myanmar di gudang-gudang di jalur stasiun Malang membuatnya jadi sarang tikus yang ikut terinfeksi pes. Ketidaksiapan dan pengabaian pemerintah kolonial Belanda membuat penyakit ini lepas kendali. Wilayah yang pertama kali terkena wabah pes ini adalah daerah Turen, Dampit. Jadi wilayah bagian Malang Selatan. Kemudian nanti dengan cepat menyebar di bagian Malang Utara, sedangkan Kota Malang sendiri itu baru akhir-akhir karena karantinanya memang dilakukan. Dan yang menarik adalah jumlah korban. Jumlah korban pada tahun 1911 akhir tahun itu 2.100. Tahun berikutnya juga 2.000 orang meninggal. Tetapi jumlah itu naik pada tahun 1913 hampir 5 kali lipat. Jadi lebih dari 10.000 orang meninggal karena lockdown atau karantinanya itu dicabut. Perkembangan wabah pes di Malang dan sekitarnya tercatat lengkap dalam berbagai surat kabar yang terbit waktu itu. Mereka mengkritik sosialisasi yang hanya menyentuh 10% total penduduk dan penyangkalan Dinas Kesehatan Publik di awal wabah. Dalam dokumen yang penuh kritik dari ilmuwan Belanda, Ole de Rad, di tahun 1912, pemerintah Hindia Belanda dianggap paling bertanggung jawab atas wabah ini. Dan di Hindia Belanda sendiri, sebelum wabah pes terjadi, kita sudah punya undang-undang karantina wabah pes. Tetapi pada kejadian tahun 1910 sampai 11 itu tidak diketemukan jumlah kematian tikus yang besar. Jadi otomatis wabah itu tidak terdeteksi dan malah yang ada adalah hoax yang berbasis rasisme ya. Oh mungkin wabah pes ini datang karena orang yang habis bekas naik haji. Kemudian imigran-imigran Tionghoa dari Tiongkok. Dan dari penelitian Dr. De Vogel, salah satu dokter terkenal pada masa itu, barulah nanti diketemukan, oh tidak, bukan karena haji, bukan karena imigran Tionghoa, tapi memang karena beras impor dari Myanmar itu. Seperti halnya saat pandemi COVID-19 hari ini, saat wabah di Malang, pemerintah kolonial juga membangun karantina di beberapa lokasi. Namun di luar itu, penanganan wabah sungguh kacau. Mayoritas dokter Belanda enggan memberikan pengobatan yang layak pada warga Bumiputra. Pemberian vaksinasi untuk pencegahan pes dilakukan terbatas di perkotaan. Si dokter hanya mau melayani orang-orang Eropa dan atau orang-orang Timur Asing, juga orang-orang Bumiputra yang kaya raya, yang utamanya biasa Amtenar dan lain sebagainya. Nah, orang-orang Bumiputra yang miskin itu biasanya berdiri menunggu di pohon di sebelah rumah. Nah, dokter itu menyuruh anak buahnya atau asisten rumah tangga atau siapalah ke para pasien tersebut yang mengantri di bawah pohon itu dan menanyakan apa keluhan yang diderita oleh mereka, oleh para pasien. Rata-rata kan pusing, lemas, dan lain sebagainya. Dilaporkan ke dokter. Obatnya rata-rata apa? Kina. Jadi hampir semua penyakit rata-rata dianggap penyakit malaria. Sama seperti flu Spanyol yang awal-awal itu dianggap penyakit malaria. Akhirnya dokter-dokter Bumiputra lah yang turun hingga ke pelosok desa. Sejumlah dokter Bumiputra seperti Dr. Sutomo, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Dr. Saleh memberikan sosialisasi serta memberi vaksin pada warga desa pada saat mereka masih berstatus sebagai mahasiswa dari Sekolah Kedokteran Jawa atau Stovia. Di akhir 1916, seiring dengan vaksinasi, lockdown di banyak pemukiman dan perburuan tikus yang masif, wabah pes mulai mereda. Namun bencana belum berakhir. 2 tahun setelahnya atau tahun 1918, flu Spanyol mewabah dengan efek penularan mirip COVID-19, cepat menular dan mematikan. Sebuah peta tahun 1918 milik sejarawan Jeffrey Lewis memperlihatkan lebih dari separuh Jawa dan Madura terinfeksi penyakit ini. Peneliti Siddharth Chandra dalam jurnal Population Studies tahun 2013 menyebut
Flu Spanyol menghilangkan 23% populasi warga Madura, 21% warga Banten, dan 17% warga Surabaya. Ya, tingkat kematian yang mengerikan kalau menurut saya. Soalnya kan jumlah korban yang di laporan tuh disebutkan cuma sedikit, padahal dari beberapa penelitian menyebutkan bahwa kan jumlah korban sampai diperkirakan untuk Jawa dan Madura saja sampai 4,37 juta jiwa. Bisa dibayangkan kan jumlahnya sedemikian banyak. Itu penelitian terbaru ya, dengan hitungan matematika tahun 2019 atau 2019 atau 2018. Ada profesor dari Amerika. Nah, itu kami sendiri meneliti kira-kira 1,5 juta jiwa di Hindia Belanda. Tetap aja banyak kan? Disebut flu Spanyol karena negara ini yang pertama kali mengumumkan adanya korban terinfeksi pada masa Perang Dunia Pertama. Diperkirakan penyakit ini masuk ke Hindia Belanda bersamaan dengan masuknya militer dan orang-orang Eropa di 1916. Dengan penularan melalui udara, pemerintah Hindia Belanda juga menyarankan penggunaan masker bagi warga. Seperti foto 2 orang di sebuah instansi di Batavia tahun 1920 yang menggunakan masker saat bekerja. Sejarawan peneliti wabah sepakat, pemerintah Hindia Belanda dianggap terlambat dalam pencegahan masuknya flu Spanyol, seperti halnya kritik terhadap pemerintah Indonesia hari ini. Para ahli mengingatkan untuk menutup sementara pelabuhan untuk mencegah masuknya orang-orang Eropa, tapi hal itu tidak pernah dilakukan. Jadi sebenarnya pemerintah kolonial Hindia Belanda itu sudah mendapatkan peringatan dari beberapa, kalau sekarang mungkin istilahnya konjen ya, di Hong Kong dan di Singapura. Kalau ada wabah flu di Eropa dan bisa kemungkinan masuk ke sini, Hindia Belanda. Cuman masalahnya pemerintah kolonial Hindia Belanda bilang nggak mungkin masuk ke Hindia Belanda. Itu yang mungkin orang banyak yang nggak sadar, ketika terjadi wabah flu Spanyol, terjadi wabah pes, investasi di Hindia Belanda sedang tinggi-tingginya. Karena untuk kepentingan kayak saat itu udah mulai karet sudah mulai naik, gula, tembakau itu sedang tembakau utamanya sama karet itu yang sedang bagus-bagusnya. Jadi ketika ada permintaan untuk ditutup, jangan, kita nggak akan kehilangan, akan kerugian ribuan juta gulden. Ada beberapa penelitian terakhir yang melihat bagaimana jutaan gulden keluar masuk ke Hindia Belanda, seperti itu, Mas. Perpustakaan Lontar Universitas Udayana Bali. Disinilah riwayat, cara hidup, dan berbagai peristiwa di Bali terekam, termasuk tentang gerubuk atau wabah. Ada 950 cakep atau judul lontar yang ditulis dalam bahasa Bali kuno di perpustakaan ini. Lontar-lontar Bali merekam cerita wabah dengan cukup detail, seperti Lontar Kidung Meret yang menulis wabah lepra dan cacar di desa Banjarsayan, Kabupaten Badung tahun 1770. Ke Bali Selatan di Badung, Mengui gitu ya, abad 1771, sebagaimana ditulis di dalam teks Kidung Neret itu dikatakan Mengui itu kena penyakit wabah, ada cacar, ada gudug disebutkan, gudug itu ya semacam cacar itulah, juga tangan buntung gitu, semacam lepra gitu. Itu hampir satu desa juga di Banjarsayan itu habis penduduknya. Catatan misalnya dalam teks Geguritan Jayaprana dikatakan di Beleleng itu hanya di Kalianget, ya, hanya sebagian kecil Beleleng Barat yang kena wabah penyakit di tahun 1800-an gitu ya. Tetapi di Beleleng bagian timur tengah itu tidak disebutkan di dalam teks itu. Buku Spell of Power karangan antropolog Belanda Henk Nordold yang merangkum berbagai naskah lontar menyebut sejak tahun 1650, wabah di Bali lebih bersifat sporadis di pedesaan. Tidak ada catatan kolera, cacar, lepra, atau wabah lain yang pernah ada di Bali menyerang banyak wilayah dalam waktu berdekatan. Ciri wabah yang sporadis di Bali juga terlihat pada masa pemerintahan Hindia Belanda.
Pada 1933 sampai 1934 sempat terjadi wabah malaria di Gianyar. Sementara di Kabupaten Badung, pada periode yang sama, justru terjadi wabah lepra dengan 300 orang warga. Selain peristiwa wabah, lontar-lontar di Bali juga merekam cara untuk mengatasi wabah itu. Seperti zaman sekarang, nenek moyang orang-orang Bali juga sudah membuat semacam protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh warganya. Salah satu teks lontar yang bukan dipakai acuan, yang kita warisi sampai sekarang dan layak dipakai acuan itu adalah Widi Sastro Rogo Sengara Bumi itu. Nah di situ di lontar itu sudah dicatatkan bahwa ketika ada wabah maka upacara harus dibatasi artinya diperkecil, pulumo, diperkecil gitu ya. Kemudian dengan diperkecil tentu dalam konteks pelibatan masyarakat kan sedikit. Ya selain isolasi, pengasingan. Ya pengasingan, misalnya kalau orang kena penyakit guduk dan lepra itu, mereka ditempatkan di satu tempat. Atau kalau dulu masih zaman kerajaan, itu raja memberikan satu tempat di daerah yang terisolir, kemudian mereka ditempatkan. Dan sampai sekarang kan bukti-buktinya masih bisa kita lihat, seperti misalnya di Tabanan itu, di daerah pegunungan itu, di daerah di Bajra sana naik itu, khusus untuk bagi mereka-mereka yang kena penyakit seperti itu. Dengan pengalaman ratusan tahun, narasi wabah sudah jadi bagian dari hidup orang Indonesia. Bersama dengan kepercayaan lokal, berbagai manuskrip kuno juga mengajarkan cara menghindari wabah. Meski tidak ilmiah, praktek-praktek itu masih dilakukan hingga sekarang. Seperti di Kabupaten Blitar, warga beberapa desa membuat orang-orangan berwajah seram dan dipasang di pinggir hutan. Selain gunung, bagi orang Jawa, hutan dianggap sebagai tempat makhluk gaib pembawa wabah. Menurut warga, cara ini sudah dilakukan leluhur mereka sejak lampau. Pada saat wabah pes mendera di Malang dan sekitarnya misalnya, warga kala itu membuat lukisan seram di rumahnya. Ini adalah gambaran dari Betara Kala, sosok dalam mitologi Jawa sebagai pembawa bencana. Praktek ratusan tahun yang lain untuk menghindari wabah terjadi di Dusun Butuh Kediri. Selama masa pandemi COVID-19, warga sekitar rutin menggelar ritual di depan petilasan calon arang. Rabbana ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Mereka membaca mantra berbahasa Jawa dan mengakhirinya dengan doa-doa Islam. Semua bertujuan meminta keselamatan dari wabah pada Yang Maha Kuasa. Ikhtiar kita supaya kita semua jauh dari segala mara bahaya. Yang contoh kecil kemarin, ini yang di lokasi aja Mas ya, dari Desa Sukorejo, kemarin ada wabah, ya corona, ya ada wabah tikus. Itu menyerang tanaman warga. Jadi kita sering berdoa, minta petunjuk sama yang di atas. Ya. Di sini minta petunjuk dari beliau. Ternyata pelan-pelan sekarang sudah bisa dinetralkan, kata dia. Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah. Di kawasan yang berciri agamis seperti Kediri Selatan, doa tolak bala dan menghindari wabah lebih banyak dilakukan secara personal. Seperti Soleh Badrus yang menyempatkan membaca doa sunnah likom satun dalam setiap waktunya. Meski begitu, pengalaman 600 tahun wabah Nusantara menunjukkan semua upaya pribadi harus tetap diikuti oleh perilaku hidup yang sehat. Penerapan syarat kesehatan seperti protokol kesehatan dan vaksinasi menjadi kunci menghindari wabah, seperti yang sudah dibuktikan pada saat wabah pes dan flu Spanyol 100 tahun yang lalu.